Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, di video kali ini kita akan membuat ulasan dan pembahasan soal ulangan harian 1 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Kita mulai dari nomor 1 pilihan berganda. Lihat, soal nomor 1. Kata ideologi berasal dari kata idea dan logos yang berasal dari bahasa. Nah, ini kata idea dan logos ini pertama kali itu dicetuskan dari bahasa Prancis. Nah, untuk pembahasan nomor 1 ini jawabannya adalah B. Kamu bisa lihat paparannya itu pada video kita yang pembelajaran ke-6. Kemudian yang kedua, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu panca berarti jawabannya itu adalah yang paling tepat, jawabannya adalah A, 5. Nah, kita bahas soal yang nomor 3. Kata ideologi secara bahasa memiliki pengertian, yaitu jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini bisa kamu lihat pada video pembelajaran ke-6 yang sudah saya berikan, dan jawaban yang paling tepat itu adalah bagian D. Ilmu yang mempelajari ide serta gagasan juga pikiran manusia tentang suatu norma-norma yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Arti dari Pancasila sebagai ideologi negara ialah, kira-kira mana ya jawaban yang paling tepat? Kita lihat dulu bagian A. A. Pancasila menjadi sumber ide serta impian hidup untuk bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai penjabaran dari pola perilaku hidup manusia di Indonesia. C. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa atau warisan nenek moyang. D. Pancasila menjadi acuan norma untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Tadi pertanyaannya adalah arti dari Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi yang paling tepat jawabannya itu adalah bagian D. Tetapi nanti kalau soalnya arti dari Pancasila sebagai ideologi untuk masyarakat itu, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Karena soalnya untuk ideologi negara, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kita lanjut soal nomor 5. Pancasila pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam. Nah, untuk ini udah kita pelajari juga pada video pembelajaran pertama. Jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C. Pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nomor 6. Makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa dalam rumusan Pancasila ialah, kira-kira apa ya makna sila pertama ini? Kita lihat dulu yang nomor A, bagian A. Negara tidak mencampuri urusan agama setiap warga negara. Bisa juga, karena dia adalah menyangkut mengenai agama. Tapi semua option A, B, C, dan D ini mengenai agama. Kita lihat mana yang paling tepat jawabannya. B. Di negara Indonesia harus ada satu agama. Ya, boleh juga, tapi nanti kita lihat mana yang paling tepat jawabannya. C. Bangsa Indonesia harus menyembah satu Tuhan atau satu Allah. Kemudian bagian D, seluruh bangsa Indonesia harus memeluk salah satu agama. Nah, option A, B, C, dan D itu adalah mengenai agama. Tapi di antara A, B, C, dan D itu ada yang paling tepat. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Ya, yang paling tepat itu adalah bagian D. Seluruh bangsa Indonesia harus memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang dipercayai atau 6 yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, kemudian ada agama Kristen,
yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam itu adalah agama Konghucu. Nah, jadi yang soal nomor 6 tadi jelas ya, jawabannya adalah bagian D. Kemudian kita lihat soal nomor 7. Salah satu contoh dari sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu sila kedua ialah, kira-kira sila kedua itu apa ya? Kalau sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kalau sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka salah satu contoh dari sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua ialah, kita lihat, kalau bagian A memberi sumbangan kepada korban banjir, korban bencana alam, B membina kerukunan dengan pemeluk agama lain, itu adalah pengalaman sila pertama. C. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat merupakan pengamalan sila keempat. D. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan sila ketiga. Maka sudah jelas jawabannya adalah bagian A. Memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. 2. Menjaga keutuhan barang-barang milik bangsa. 3. Memalak uang adik kelas untuk membeli LKS. 4. Menaati tata tertib yang menguntungkan diri sendiri. 5. Tidak membedakan bergaul dengan teman karena agamanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya di soal nomor 8 ini adalah berikut yang merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah ditunjukkan pada nomor. Kita lihat. Nomor 1, memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Ya, benar. Nomor 2, berarti nomor 1, 2, nomor 2, menjaga keutuhan barang-barang milik sekolah. Kemudian yang nomor 3, memalak uang adik kelas, jelas sudah tidak boleh. 4. Menaati tata tertib yang menguntungkan diri sendiri, juga tidak boleh. 5. Tidak membedakan bergaul dengan teman karena agamanya. Ini yang paling tepat. Berarti yang paling tepat jawabannya itu adalah 1, 2, dan 5. Berarti jawabannya adalah bagian B. Kita lanjut nomor 9. Disebut apakah konstitusi dalam suatu negara yang tidak tertulis? Nah, ini kita lihat. Kalau option A, Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini kita ketahui adalah konstitusi tertulis karena dibukukan dalam suatu naskah. Kita lihat bagian B. Nah, jawabannya itu untuk nomor 9 itu adalah bagian B. Bisa kalian lihat pada video pembelajaran ke-6 yang telah saya share linknya ke grup mata pelajaran. C. Peraturan pemerintah itu merupakan konstitusi tertulis. D. Dasar negara itu merupakan Pancasila. Jadi jelas ya, yang disebut dengan konstitusi yang tidak tertulis itu sering kita sebut istilahnya dengan konvensi. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang ke-10. Ideologi terdiri dari dua kata. Di antaranya adalah kata idea. Nah, saya ulangi. Ideologi terdiri dari dua kata yaitu idea dan logos. Jadi yang menjadi pertanyaan di soal nomor 10 ini hanyalah kata ideanya. Idea artinya adalah, kita lihat jawaban mana yang paling tepat. Ya, yang paling tepat itu jawabannya ada pada bagian option B. Kenapa? Karena kalau tadi idea itu memang artinya adalah cara berpikir, bisa kalian lihat pada video pembelajaran ke-4. Kita lihat soal nomor 11. Pengertian ideologi secara umum adalah, kita lihat option A, cara berpikir untuk dijadikan pedoman hidup manusia. B. Cara berpikir di muka umum, berbicara di muka umum. C. Cara berpikir. Kalau bagian C itu adalah pengertian ideanya saja. Yang soalnya ini adalah ideologi secara umum. 11. D. Cara memajukan negara Indonesia, kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian option A. Cara berpikir untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Kita lanjut soal yang ke-12. Yang merupakan lambang sila pertama adalah, kita lihat ya, option A. Option A itu adalah kepala banteng. Jelas kalau kepala banteng ini adalah lambang dari sila keempat. Kita lihat bagian B, padi dan kapas. Padi dan kapas jelas itu adalah lambang dari sila kelima. Kalau bagian C,
bintang. Nah, inilah dia jawabannya. Berarti jawaban dari nomor 12 ini yang menjadi lambang sila pertama itu adalah bintang. Kalau bagian D itu ada pohon beringin, merupakan lambang dari sila ketiga. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 13. Soal nomor 13. Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Dinyatakan dalam ketetapan MPR pada nomor, saya infokan bahwa MPR kepanjangannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi pertanyaan nomor 13 ini, Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara, dinyatakan dalam ketetapan MPR pada nomor. Nah, untuk jawaban nomor 13 ini. Nah, untuk jawaban nomor 13 ini bisa kalian lihat jawabannya lebih lengkap sesuai dengan materi yang telah kita pelajari pada video pembelajaran keempat pada menit ke-3 menit lewat 28 detik. Di situ jelas saya jelaskan bahwa dalam ketetapan MPR nomor 18 dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option A, ketetapan MPR nomor 18. Kita lanjut dengan soal nomor 14. Yang menjadi hukum dasar tertulis di Indonesia adalah, mari kita lihat bagian option A. Option A ada jawabannya di situ Pancasila. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara di Indonesia. Berarti jawabannya kurang tepat. Kita lihat option B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas, pada video pembelajaran ke-6, salah satu contoh konstitusi dasar tertulis itu di Indonesia adalah jawabannya option B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa dikatakan undang-undang merupakan contoh dari hukum dasar? Karena dibukukan dalam suatu naskah dan dapat dilihat secara kasat mata oleh setiap bangsa atau oleh setiap manusia yang ada di Indonesia. Kita lihat option C. C ada Bhinneka Tunggal Ika. Secara umum semua manusia sudah tahu bahwa Bhinneka ini merupakan semboyan dari negara Indonesia. Kita lihat option D. D adalah konvensi. Tadi sudah kita bahas bahwa konvensi ini merupakan istilah dari konstitusi tidak tertulis. Jelas ya, berarti jawabannya adalah option B. Kita lanjut soal nomor 15. Perkataan konstitusi dari bahasa Jerman adalah Konstitur, yang artinya adalah. Nah, ini juga nomor 15. Jelas terlihat pada video pembelajaran ke-6. Jawabannya adalah B, membentuk. 16. Konstitutio merupakan istilah konstitusi yang berasal dari bahasa. Kita lihat ya, kira-kira jawaban untuk dari jawaban nomor 16 ini kira-kira mana ya? Kalau option A, dari option A, Inggris itu istilahnya adalah constitution. Kemudian kita lihat lagi, kalau dari bahasa Belanda itu adalah konstitu, belakangnya. Kalau dari bahasa Jerman itu adalah Verfassung. Nah, jadi jawaban untuk nomor 16 ini kalau konstitutio itu jawabannya itu adalah dari bahasa Latin. Jelas ya, karena sudah kita pelajari pada video pembelajaran ke-6. Nomor 17, salah satu contoh konstitusi tidak tertulis adalah. Nah, ini juga sudah jelas ya. Kita lihat option B. Ini adalah contoh konstitusi tertulis. Perda adalah contoh konstitusi tertulis. Perpu adalah contoh konstitusi tertulis. Berarti jawaban untuk nomor 17 ini adalah A. Pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lihat lagi soal nomor 18. Kita masuk ke soal nomor 18. Salah satu tujuan konstitusi adalah. Mari kita baca secara seksama ya. Tujuan konstitusi adalah A. Membatasi kekuasaan penguasa agar bertindak sewenang-wenang. Berarti jawabannya kurang tepat. B. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, untuk option B adalah pilihan yang paling tepat untuk menjawab soal dari nomor 18. Kita lihat lagi bagian C.
membatasi kekuasaan masyarakat agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jawabannya kurang tepat. D. Tidak membatasi kekuasaan penguasa agar bertindak sewenang-wenang. Maka untuk nomor 18, jawaban yang paling tepat itu adalah option B. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan negara yang ada di Indonesia. Kita bahas soal nomor 19. Yang bukan merupakan salah satu fungsi Pancasila adalah, mari kita bahas, option A, Pancasila tidak sebagai jiwa bangsa Indonesia. B, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ini adalah fungsi dari Pancasila. C, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia merupakan fungsi dari Pancasila. D, Pancasila sebagai pemersatu bangsa merupakan fungsi dari Pancasila. Nah, jadi mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah option A. Karena soalnya adalah yang bukan merupakan. Maka jawabannya adalah A. Pancasila tidak sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kita masuk ke soal yang terakhir untuk pilihan berganda. Nomor 20. Salah satu contoh nyata dari nilai-nilai luhur sila keempat adalah, kita lihat option A, memperbolehkan tiap orang mengutarakan pendapat dalam musyawarah pemilihan ketua kelas. Ya, boleh, itu jawabannya. B, membantu teman sebangku yang kesulitan memahami materi pelajaran. Bukan merupakan contoh pengamalan sila keempat. C, mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. Ini merupakan pengamalan dari sila pertama. D, mengapresiasi hasil lukisan teman. Ini bisa juga ke pengamalan sila kedua. Jadi yang paling tepat jawaban untuk sila keempat itu adalah option A. Memperbolehkan tiap orang mengutarakan pendapat dalam musyawarah pemilihan ketua kelas. Oke, baiklah. Cukup sekian ulasan video pembahasan soal ulangan harian 1. Di video kali ini yang kita bahas hanyalah ulasan dan pembahasan dari soal pilihan berganda sebanyak 20 soal. Saya rasa cukup jelas pembahasannya. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham dan yang menurut Ananda Ibu sekalian salah atau kurang pas atau kurang betul jawaban yang kita bahas, silakan komentar di grup mata pelajaran kelas masing-masing. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.